Berikut ini adalah 3 cara pemberian pakan yang tepat dalam usaha budidaya ikan gurame. Simak terus, tonton terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi seputar budidaya ikan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan gurame, yaitu cara pemberian pakan yang tepat untuk ikan gurame. Kenapa saya membahas tentang masalah pakan ikan gurame? Sebenarnya di sini juga saya banyak sekali sudah membahas tentang pakan-pakan ikan gurame, akan tetapi masih ada aja yang menanyakan tentang cara pemberian pakan yang tepat untuk ikan gurame itu seperti apa, dan di sini akan saya bahas tuntas di video kali ini, teman-teman. Untuk kolamnya sendiri di sini saya menggunakan kolam tanah, dan saya minta maaf aja kepada teman-teman jika kolam saya ini ala kadarnya, apa adanya, tidak bagus dan berantakan sekali. Banyak yang menanyakan kepada saya kenapa kolamnya banyak sekali sampah ataupun berantakan sekali, banyak sekali ranting-ranting bambu yang ada di kolam. Ini tujuan saya menaruh ranting-ranting bambu di kolam saya ini agar ikan gurame saya aman, karena sebelum saya menaruhkan ranting-ranting bambu di kolam ini, ikan gurame saya selalu hilang. Dan alhamdulillah setelah ada ranting-ranting bambu, banyak ranting-ranting bambu di kolam saya ini, ikan guramenya aman. Dan kebetulan di lokasi saya ini banyak sekali binatang ataupun predator, yaitu kalau bahasa Sundanya dinamakan sero atau bahasa Indonesianya disebut dengan musang, pemakan ikan. Oleh karena itu saya memberikan ranting-ranting bambu di kolam tanah saya ini agar musang pemakan ikan tersebut tidak mudah untuk menangkap ikan gurame saya. Oke teman-teman, saya akan kembali pada topik pembahasan kali ini, yaitu cara pemberian pakan yang tepat untuk budidaya ikan gurame. Dalam menjalankan usaha budidaya ikan gurame, kita tidak boleh dilakukan dengan cara sembarangan dan juga tanpa pengetahuan yang memadai. Dengan minimnya ilmu budidaya ikan gurame, dikhawatirkan budidaya ikan gurame tersebut akan sia-sia ataupun akan terhambat karena terhalang oleh berbagai faktor. Dan salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan dalam budidaya ikan gurame yaitu penyakit ikan gurame yang menyebabkan kematian massal pada ikan gurame. Tapi di kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang kendala budidaya ikan gurame, karena di video-video sebelumnya juga saya sudah banyak sekali membahas tentang kendala-kendala budidaya ikan gurame ataupun faktor kegagalan dalam budidaya ikan gurame. Oleh karena itu kita harus mengetahui teknik dalam pemberian pakan budidaya ikan gurame. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pembudidaya ikan gurame untuk menghasilkan omset yang besar. Dan berikut ini adalah teknik dalam pakan ikan gurame. Yang pertama, untuk merangsang pertumbuhan ikan gurame perlu diberikan pakan hewani dan nabati dalam komposisi yang ideal. Ikan gurame tidak dapat diberi 100% pakan pabrik karena dagingnya akan menjadi lembek. Untuk memenuhi pakan nabati, teman-teman bisa sediakan berbagai jenis daun-daunan hijau seperti daun sente. Dan ini adalah daun sente yang merupakan pakan favorit untuk ikan gurame. Kemudian selain daun sente, teman-teman juga bisa mengasih pakan dengan menggunakan daun kangkung ataupun tumbuhan air berupa lemna minor ataupun mata lele, kemudian azolla dan juga wolffia. Itu semua adalah pakan nabati yang harus diberikan oleh teman-teman semua dalam budidaya ikan gurame. Jika tambahan enzim kompleks, komposisi pemberian pakan hewani dan nabati yang baik adalah 2% per kilo. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki, jenis tumbuhan ataupun daun sente
ataupun jenis talas-talasan menunjukkan pertumbuhan yang paling baik. Pemberian pakan nabati dimulai saat benih seukuran korek ataupun kira-kira benih berumuran 3,5 bulan. Kemudian yang kedua, pakan diberikan berupa pelet dengan kandungan protein yang tak terkalahkan dengan ukuran ikan. Jika ikan ukuran 3 sampai dengan 5 cm, kadar proteinnya 38%. Sedangkan untuk ukuran ikan 5 sampai dengan 15 cm, kadar proteinnya 32%, dan untuk ukuran ikan di atas 15 cm, kadar proteinnya 28%. Untuk ukuran 3 sampai dengan 5 cm yang saya maksud yaitu untuk ikan gurame biasanya disebut dengan ukuran jempol ataupun ukuran kuku sampai dengan ukuran silet. Dan ini adalah pakan peletnya dengan menggunakan PF 1000 dengan kadar proteinnya yaitu 38%. Sedangkan untuk ukuran 5 sampai dengan 15 cm yang biasa disebut dengan ukuran korek ataupun sampai dengan ukuran bungkus rokok, biasanya saya menggunakan pelet 781 dengan kadar protein 32%. Dan ini adalah perbandingannya ya antara pelet 781 dan pelet PF 1000, di mana pelet PF 1000 ini ukurannya lebih kecil dibandingkan pelet 781. Dan kedua jenis pelet ini adalah jenis pelet yang kadar proteinnya sangat tinggi dan sangat bagus sekali untuk diberikan kepada benih ikan gurame mulai dari ukuran 3 cm sampai dengan ukuran 15 cm yang seperti tadi saya sudah sebutkan. Sedangkan yang untuk ukuran 15 cm atau yang biasa disebut dengan ukuran 5 jari ataupun ukuran sebesar telapak tangan, itu yang kadar proteinnya 28%. Di sini saya biasanya menggunakan merek Cargill ya teman-teman. Di sini untuk merek peletnya sendiri itu tidak jadi masalah. Yang penting yang seperti tadi saya sebutkan, kadar proteinnya tergantung dengan ukuran dari benih ikan gurame itu sendiri. Jadi teman-teman tidak harus berpatokan dengan merek yang seperti tadi saya sebutkan ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, ransum harian pakan buatan ataupun pakan pelet ya teman-teman. Ini bisa dilakukan secara berkala dengan dosis 1 sampai dengan 3% dari bobot biomasa per hari dengan frekuensi yaitu 1 sampai dengan 2 kali per hari, yaitu pagi dan sore hari teman-teman bisa menggunakan pakan pelet. Dan ini adalah contoh sampel pelet 781 dan juga pelet Cargill yang proteinnya 28%. Ini adalah pelet 781 di mana proteinnya yang tadi saya sebutkan yaitu sekitar 32%. Sedangkan yang ini pelet Cargill yaitu proteinnya 28%, dan ini adalah bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dan bisa dilihat juga kita bandingkan dengan pelet 781, warnanya dari segi warna berbeda dan juga dari segi aroma khas peletnya itu sendiri beda teman-teman. Jika pelet yang proteinnya tinggi tentunya jika kita cium itu baunya seperti bau amis ataupun bau hanyir ya kalau kata orang Sundanya. Sedangkan untuk pelet yang proteinnya rendah ataupun yang 28% ini aromanya tidak berbau hanyir ataupun tidak berbau amis teman-teman. Itulah perbedaannya antara pelet dengan protein tinggi dan protein yang rendah. Sedangkan untuk warnanya sendiri juga berbeda ya teman-teman. Untuk pelet yang proteinnya rendah yaitu 28%, warnanya agak ke hitam-hitaman, coklat ke hitam-hitaman. Sedangkan untuk yang proteinnya tinggi sekitar 32%, warnanya yaitu coklat terang. Dan inilah dia perbedaan antara pelet dengan protein tinggi dan pelet dengan protein rendah. Setelah tadi kita membahas tentang pakan buatan yaitu pakan pabrik yang dengan dosis 1-3%, yaitu sehari 2 kali pagi dan sore hari pemberian pakan peletnya.
Adapun pakan hijau-hijauan yang diberikan dengan dosis 1 sampai dengan 2% dari bobot biomasa per hari dengan frekuensi 1 kali per hari. Jadi artinya teman-teman bisa memberikan pakan daun-daunan ini sehari sekali, baik itu menggunakan daun sente, daun kangkung, daun singkong ataupun tumbuhan air yang bisa diberikan kepada ikan gurame. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan saya kali ini tentang cara pemberian pakan yang tepat untuk ikan gurame. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang ingin memulai ataupun yang sedang mau merintis usaha budidaya ikan gurame. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.